dikit-dikit handphone. Besok kalau orang tuanya nggak dihargain, nggak dihormatin, anaknya dibilang anak durhaka, jangan salin anak, orang tuanya yang ngajarin. Kita diberikan keturunan, itu rezeki dari Allah. Jaga baik-baik. Bib, saya dengar ada hadis Nabi, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zamannya. Iya, tapi bukan berarti dikit-dikit handphone. Mau makan, handphone, disuruh mandi, selesai mandi, jangan handphone mulu. Ibu, saya mau tanya, ibu kenapa nyuapin anak harus dikasih nonton YouTube? Kenapa? Biar apa? Biar seneng makannya, bukan biar anak anteng. Biar anak anteng kan, biar nggak lari-larian kan. Betul. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau nggak? Mau nggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng? Anak kecil bandel wajar, lari sana lari sini wajar. Rezeki itu yang Allah titipkan. Kenapa? Karena pahalanya orang tua. Bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya, itu pahala yang besar. Ini dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone. Besok kalau orang tuanya nggak dihargain, nggak dihormatin, anaknya dibilang anak durhaka, jangan salin anak, orang tuanya yang ngajarin. Nggak ada nasihat yang keluar dari orang tuanya, kecuali cuman dari handphone yang biasa dia dengar, yang dia tahu dan dia lakukan, bukan dari orang tua. Sering bapak, apalagi bapak di dalam Al-Quran paling sering pak disebut sama Allah untuk ngedidik anak-anaknya, mau dia laki mau anak perempuan, itu semua tanggung jawab seorang bapak. Bapak mau kerja di luar kota silahkan, tapi ingat, tanya bagaimana, bu, mana anak, saya mau tanya bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, gimana Qurannya. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Sholatnya diliatin. Maaf bu, pak, kita punya anak. Di akhir zaman ini banyak orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Saya mau tanya, Allahumma na'udzubillah min dzalik ya. Kita punya rumah kebakaran. Kita punya rumah. Di dalam kamar ada anak yang lagi tidur. Rumah kebakaran gede, kira-kira kita bangunin enggak nih anak? Diselamatin enggak tuh anak? Selamatin, saya nggak mau bib anak ini kebakar, nanti bapak yang kebakar, bapak ketimpa reruntuhan, nggak apa-apa bib, yang penting anak saya selamat. Nggak ada orang tua, pak anaknya masih dalam kamar, udah bib biarin aja, stok anak saya masih banyak. Nggak ada orang tua begitu. Pasti yang dia kata dia bakal selamatin. Tapi di akhir zaman sekarang orang tua mendiamkan anaknya, lalai dibanding sholatnya. Sholat subuh nggak pernah dibangunin, zuhur nggak pernah ditanya, asar nggak diingetin, maghrib di masa bodohin, isya dibiarin. Itu orang tua kita sekarang. Kita dulu diajarin sama orang tua kita, megalak luar biasa. Kita digebugin nggak sholat, nggak dikasih makan. Kalau nggak sholat, mana ada anak sekarang digituin sama orang tua. Nggak jalan madrasah, diseret-seret kita masuk ke madrasah. Sekarang mah akhir zaman luar biasa. Kita pukul anak, kita ngedidik, nah anak-anak kita mau apain dia terserah. Yang namanya juga nggak nyakitin sampai nggak ngematiin. Sekarang banyak anak yang melaporkan orang tuanya ke dalam penjara. Kenapa? Alasannya ini melanggar HAM, hak asasi manusia. Nggak bisa. Kalau kitanya nggak keras sama anak model zaman sekarang, habis kita. Habis betul-betul. Anak sekarang sama orang tua berani tolak pinggang. Kalau ngomong berani melotot-melotot. Nadanya nada tinggi. Nggak percaya, lihat anak kita pulang tengah malam, kita marah. Awas kalau besok pulang tengah malam lagi, jam 9 ibu bapak kunci pintunya. Ini anak besok malam jalan lagi. Mau pulang tengah malam, bodoh amat, kumaha aing baik. Dia datang ke rumah temannya, begitu dia sampai ke rumah, dia buka pintu, pintunya dikunci, bener dikunciin. Kalau anak dulu mah ngerengek, pak, bu, bukain, pak, bu, bukain. Anak sekarang kagak, balik lagi ke rumah temannya, dia nginep. Besok pagi dia pulang, kenapa ibu? Kenapa kamu nggak pulang ke rumah semalam? Saya pulang, ibu kunciin, bapak kunciin, dia saya balik lagi. Tuh. Anak sekarang mah pinter mulutnya. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Allah jaga sebagaimana anak-anak yang saleh, yang salehah. Amin ya rabbal
syukur sama Allah. Banyak orang yang mendambakan anak, ya, banyak orang yang mendambakan anak, tapi sayang kita yang udah dikasih anak tapi kita sia-siakan. Jaga anak kita baik-baik, selamatin anak kita baik-baik. Untuk apa? Untuk menjadi celengan kita kelak di yaumil qiyamah. Insya Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen lama-lama di acara di sini. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu bisa kumpul lagi sama-sama. Insya Allah sebagaimana kita berdoa sama-sama. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.